wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Firman. Bu Ayu, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, Bu Ayu. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Ayu. Jadi melakukan observasi di pembelajaran di kelas Bu Ayu. Bagaimana Bu Ayu? Siap? Insya Allah siap. Jadi kalau Bu Ayu siap, rencananya bagaimana nanti untuk persiapannya kegiatan observasi nanti? Mungkin Bu Ayu bisa menyampaikan. Tentu akan saya persiapkan RPP-nya dulu Pak, sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan dan kemudian dengan media pembelajaran. Rencananya pelajaran apa Bu Ayu nanti? Pelajaran matematika. Matematika. Baik. Jadi RPP-nya sudah siap, media pembelajarannya sudah siap. Kita Bu Ayu kelas 4 ya, jadi kita nanti observasi di kelas 4. Rencananya kapan ini Bu Ayu siapnya untuk observasi? Insya Allah hari Jumat tanggal 5 Mei. Oke, kita sepakati berarti hari Jumat tanggal 5 Mei saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Ayu. Informasi juga Bu Ayu bahwa selama proses observasi nanti saya akan membuat catatan-catatan pengamatan dari proses pembelajaran Bu Ayu. Jadi observasi ini Bu Ayu, supervisi ini itu tidak ada tujuannya untuk mencari kelemahan, tetapi kita untuk mencari kekuatan-kekuatan untuk merefleksikan apa-apa yang menjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Baik, jadi ke depan tanggal 5 Mei ya, hari Jumat tanggal 5 Mei Bu Ayu akan melaksanakan pembelajaran dan saya akan melakukan observasi di kelas Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Kita jumpa di pelaksanaan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, ada yang tidak masuk? Yang mau masuk semua, alhamdulillah semuanya sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah siap menerima pelajaran? Oke, terima kasih. Agar lebih semangat, kita tepuk tangan dulu ya. 1, 2, 3, tepuk kelas 4. Baik-baik, cantik-cantik, ganteng-ganteng, sehat-sehat, selamat bahagia, sehat. Oke, terima kasih. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai pengurangan sama penjumlahan bilangan desimal, hari ini kita akan belajar mengenai perkalian bilangan desimal. Contohnya seperti apa? Misalnya Ayu punya jual online ya, mau jual, ada yang beli 4 piring. 4 piring lah. 1 piring ini beratnya 1,2 gram. Kalau ada orang mau beli 4 piring, ini berarti beratnya berapa ya? 4,8 gram. Dari mana kok 4,8 gram? 1,2 dikali 4. 1,2 dikali 4. Bagaimana teman-teman yang lain? Bagaimana yang lain mungkin pendapatnya Mbak Alia? Oke, bagaimana Mbak Iza? Betul? Yakin? Mas Rendra bagaimana? Yakin? Sudah bisa, caranya bagaimana? Tadi kan satu piring beratnya 1,2 gram. Yang dibutuhkan 4 piring. Berapa jumlah berat piring?
Desi? 1,2 kali 4 benar 4 di belakang. Coba kalau sekarang Bu Ayu punya contohnya beratnya 2,35 dikalikan 4. Piringnya piring kaca kayaknya ini sekarang ya. 2,35 dikalikan 4. Berapa hasilnya? Ada yang bisa ke depan? Mas Rendra? Alvin lagi? Adrian dong? Mbak Safa? Siva? Oke, Safa silakan. Yang lain coba hitung ya. Misalnya yang bisa pakai penghapus saya. Untuk mengecek pemahaman kalian, silahkan dibuka bukunya halaman 60. Halaman 60. Sudah ketemu halamannya? Kalau sudah, silahkan dikerjakan nomor 1 sampai 5 dulu, nggih. Nanti kalau ada kesulitan, silahkan bertanya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Tugasnya sudah selesai. Terima kasih, kalian luar biasa, hebat sekali. Semuanya, hampir semua sudah bisa. Yang belum, tolong tingkatkan lagi belajarnya. Atau mungkin kurang paham, bisa tanya ke temannya atau tanya kepada guru secara langsung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu telah melaksanakan pembelajaran. Iya, Pak. Sudah saya observasi. Sekarang kita melakukan evaluasi melalui percakapan ini. Ada beberapa hal Bu Ayu yang perlu saya tanyakan pada Bu Ayu. Pertama terkait dengan perasaan. Bu Ayu tadi melaksanakan pembelajaran yang sambil dilakukan observasi. Apa yang Bu Ayu rasakan? Saya rasa alhamdulillah senang sekali, Bapak luar biasa. Saya sangat merasa bahagia. Kenapa? Karena murid antusias sekali dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Terkait tujuan pembelajaran Bu Ayu. Iya, tujuan. Sehingga kalau anak-anak antusias, jadi tadi tujuan pembelajarannya tercapai. Saya pun mengamati tadi luar biasa. Baik Bu Ayu, selanjutnya terkait kenyamanan, bagaimana Bu Ayu dalam menciptakan kenyamanan dalam belajar? Untuk pertama, saya lingkungan kelasnya dulu saya dekor senyaman mungkin lingkungan kelas. Yang kedua, kondisi kelompoknya saya bagi sesuai jumlah dan kemudian saya bagi sesuai karakter murid-murid masing-masing. Komunikasi positif yang terjalin di kelompok bagaimana? Alhamdulillah, murid-murid saling berkomunikasi dengan positif karena saya kuatkan jangan sampai mereka itu menggunakan emosi atau menggunakan kata-kata yang tidak baik dalam berkomunikasi, dalam berdiskusi ataupun menjawab dengan teman-teman yang lain. Terkait dengan penerapan disiplin Bu Ayu yang sudah dilakukan?
sudah ada peraturan di kelas dan sudah disepakati bersama siswa kalau kita itu tidak boleh rame dalam pembelajaran misalnya, ataupun kalau bertanya itu tata caranya, tata kramanya seperti apa gitu, Pak. Langkah-langkah dari motivasi yang dilakukan baik apa saja yang sudah dilakukan untuk motivasi belajar? Yang saya lakukan untuk memotivasi pertama memberi nasihat itu pasti. Yang kedua memberi contoh moral kepada siswa. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang baik, maka hasilnya akan baik. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian memberi reward kepada mereka. Misalnya memberi sekedar reward nilai bintang ataupun tambahan bonus seperti itu, Pak. Terkait dengan kegiatan apersepsi yang dilakukan Bayu apa saja dalam proses persepsi pertama tentu berdoa, terus menanyakan kabar anak-anak, menanyakan apa yang sudah mereka lakukan, kemudian materi pembelajaran sebelumnya yang sudah diberikan anak-anak, dan kemudian mengkaitkannya dengan apa yang saya akan sampaikan. terkait dengan KSE, keterampilan sosial emosional bagaimana kelas yang dilakukan di Ayu? Kebetulan sekali di kelas saya itu muridnya beragam, tingkat emosinya juga beragam, ada yang suka marah, ada yang suka nangis gitu, Pak. Jadi saya tekankan untuk saling mengerti, saling peduli dengan teman-temannya. KSE sudah berjalan gitu ya. Lalu bagaimana cara Bayu mendampingi murid? Saya mendampingi murid itu setiap kelompok saya datangi, setiap personal saya tanya satu-satu ini apa, terus hari itu masalahnya gimana, kekurangannya apa, seperti itu, Pak. Lalu untuk penguatan kepada murid yang dilakukan ketika ada murid yang kurang bisa memahami, mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan. Langkah-langkah yang saya lakukan ketika ada murid yang kurang memahami, saya mencoba menjelaskan kembali. Setelah saya mencoba menjelaskan kembali, mungkin saya tawarkan kepada temannya untuk memberi bantuan atau menerangkan kepada temannya. Mungkin kalau diterangkan dengan temannya itu lebih paham model macam itu kan saya. Refleksi sudah dilakukan juga ya? Sudah, Bapak. Langkah-langkah melakukan refleksi seperti apa yang dilakukan Bayu? Saya evaluasi pembelajarannya, pembelajaran sudah berjalan dengan baik, tujuan juga sudah tercapai, namun ada 1 atau 2 anak itu yang masih kurang aktif dalam pembelajaran. Di refleksinya bertanya juga ya kepada murid, bagaimana mungkin perasaan mereka? Iya, perasaan itu juga dilakukan. Iya, itu Bapak. Itu harus mungkin sering-sering dilakukan. Iya, perasaan mereka bagaimana? Mereka beneran mengerti atau sekedar iya aja? Evaluasi sudah dilakukan berarti setiap proses ya. Iya. Proses dilakukan dari tadi di diskusi ya, sama yang di akhir pembelajaran. Saya kira itu Bu Ayu. Jadi secara keseluruhan Bu Ayu juga cukup baik. Lalu rencana ke depan bagaimana? Dengan tadi sudah melakukan proses yang sudah kita diskusikan hari ini, rencana tindak lanjut yang akan Bu Ayu lakukan seperti apa terkait pembelajaran untuk murid? Itu tadi kan saya menggunakan media, Pak. Untuk rencana ke depan mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis game. Kenapa? Karena anak-anak murid-murid di kelas saya itu kebanyakan berkarakter kinestetik, banyak gerak, jadinya mungkin dengan game nanti anak-anak akan lebih tertarik, lebih antusias sehingga tujuan pelajaran lebih tentang strategi dan rencana Bu Ayu ke depan bisa betul-betul Bayu terapkan pembelajaran untuk kerja. Terima kasih Bu Ayu atas kegiatan percakapan pasca observasi ini. Sekali lagi harus tetap semangat, pembelajaran harus seperti apa.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.